Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Balen dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah akad pagi ketarjian PCM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah kita masih mengkaji tentang fikih toharoh sebagaimana yang ada dalam putusan Majelis Tarjih di Kitab Toharoh, putusan Muktamar Khususi ke-24 di Banjarmasin 1935. Di antara isinya yang sudah kita kaji itu kaifiatul wudhu, tata cara wudhu. Kemudian al-hadas, yaitu bicara tentang nawakidul wudhu, pembatal wudhu. Karena minggu yang lalu kita nuansanya Natalan dan Tahun Baru, maka kita mengkaji tentang Natal atau kelahiran Isa atau Yesus Kristus menurut Al-Quran dan Injil. Nah, kita sekarang lanjutkan dari Kitab Toharoh kita, yaitu Mashul Khufain. Ini tema yang cukup sederhana, tapi kalau kita kaji juga cukup dalam ya. Mashul Khufain, mengusap dua khuf. Khuf itu apa? Sepatu. Mashun itu beda dengan ghuslun. Kalau ketika kita mengkaji tentang wudhu, maka anggota wudhu itu 4 berdasarkan surah Maidah Al-Maidah ayat 6. Yang diusap itu kan cuma 1 kalau di wudhu. Wamsahu biru'usikum. Kalau wajah, tangan, kaki itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, terus wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, perbedaannya, kalau al-ghuslu itu isalatul ma', mengalirkan air. Tapi kalau al-mashu itu cuma isobatul balal, yaitu membasahi. Yang penting basah, airnya tidak mengalir. Berarti kalau mashul khufain itu cukup membasahi khuf 2 sepatu. 2 sepatu. Cuma nek Kiai Jawa dulu itu maknani ngusap stiwel loro. Tapi stiwel itu wujudnya saya belum tahu Pak Bu. Enggak tahu kalau jenengan. Enggak, maksudnya modelnya kayak apa gitu. Kayak coba dulu ketika kita ngaji itu mashul khufain itu ngusap stiwel loro gitu. Sekarang kan sudah nggak ada kan ya? Atau masih ada? Gitu. Nah, khufain itu kalau dalam kitab-kitab fikih itu kadang-kadang disyaratkan syaratnya agak berat Pak. Harus di atas kedua mata kaki. Kemudian enggak boleh bolong. Kemudian kalau dibuat jalan itu dia tetap menutup gitu. Gitu. Macam-macam syaratnya. Tapi dari sekian syarat yang ditetapkan
di kitab fikih itu kadang-kadang hanya berupa ijtihadi. Hanya pemikiran ijtihad, tidak ada dalil yang sharih atau yang jelas gitu. Dan juga konteks sekarang itu kan namanya sepatu itu kan muamalah duniawiyah, sehingga mengalami apa? Perubahan gitu. Apakah harus khuf sebagaimana yang di dalam kitab-kitab fikih yang modelnya kayak apa? Sepatu tentara, kemudian sepatu bot kayak gitu kan. Kalau konteks sekarang kan kita jarang pakai. Padahal masul khufain ini juga untuk orang yang mukim, artinya sepatu itu biasa dipakai dalam keseharian itu. Nah, nanti muncul juga kaos kaki bagaimana? Kaos kaki itu kan nggak tebal gitu. Nah, itu nanti kita coba bahas ya. Nanti ada di tarjih isyarat saja. Kalau bahasa tarjih tidak menyebutkan kaos kaki atau jawrab atau syarab. Kalau bahasa Arabnya apa? Jawrabun atau syarab, itu kalau bahasa Arab kontemporer. Oke ya. Masul khufain. Masul khufain itu menjadi politik identitas antara Syiah dengan Sunni. Kalau Syiah itu menolak masul khufain. Kalau Sunni, al-madhahib al-arba'ah, madhab yang 4 itu mengakui ada syariat masul khufain. Tapi kalau bagi Syiah itu ditolak. Sehingga pembahasan fikih, ini kan wilayah fikih, kadang-kadang dibawa ke masalah akidah, karena tadi sudah menjadi politik identitas. Padahal ini permasalahan fikih sebenarnya, bukan permasalahan apa? Akidah. Di antara dalil yang menunjukkan syariat masul khufain itu hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah. Ini tokoh pentingnya, Bapak dan Ibu sekalian, tokoh penting dalam apa? Masul khufain. Al-Mughirah bin Syu'bah itu menceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha alal khuffaini. Bahwasanya Nabi itu mengusap atas 2 sepatu. Faqultu ya Rasulullah nasita. Maka sama Al-Mughirah bin Syu'bah itu Rasulullah ditegur. Ya Rasulullah, apakah engkau lupa? Faqala bal anta nasita. Kata Rasulullah, engkau yang lupa, bukan saya. Bihadza amaroni Rabbi. Dengan masul khufain itu Rabb saya atau Tuhan saya telah memerintahkan kepadaku. Berarti ada syariat apa? Masul khufain. Hadisnya itu banyak sampai masuk wilayah apa? Derajat atau status mutawatir. Kalau mutawatir itu kan yufidul yakin, memberikan faedah yakin. Kenapa? Karena yastahilu tawatu'uhum alal kidbi. Karena tidak mungkin hadis yang mutawatir itu para perawinya sepakat atas kedustaan atau kebohongan. Karena rawahu jam'un an jam'in. Karena hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh golongan atau mayoritas ke mayoritas gitu. Itu ya. Sehingga masuk status hadis apa? Mutawatir. Dan juga masul khufain ini ada dalilnya dari Al-Quran. Kalau qiraah atau bacaan yang kita umum baca itu kan wamsahu biru'usikum terus wa arjulakum ilal ka'bin. Wa arjulakum. Maksudnya bi fathil lam. Lamnya apa? Difathahkan. Tapi di satu qiraah itu bukan wa arjulakum tapi wa arjulikum, berarti bikasril lam. Lamnya apa? Dikasrohkan. Kalau wa arjulakum ilal ka'ben, wawu itu kan wawul atof, kata penghubung atau conjunction. Karena fathah mansub itu maktuf alihnya kemana Pak Bu? Ya ke wujuhakum sama ediakum. Sehingga kalau wajah tangan itu fagsilu, maka kaki juga fagsilu, basuh. Tapi kalau kita baca wa arjulikum bikasril lam,
itu ma'tuf alaihnya atau atofnya itu ke apa? Biru'usikum, kan sinnya kan kasrah kan? Biru'usikum, kadang ada ba harful jar itu. Nah, makanya biru'usikum terus wa arjulikum, berarti konsekuensinya apa? Wamsahu, yaitu apa? Di usap. Itu salah satu qiraah. Tapi kalau qiraah yang terkenal di antara kita, kan kita qiraahnya apa? Asim Nafi an Asim atau Asim an Nafi. Nah, itu bacaannya memang wa'ar julakum. Tapi kalau di qiraah sab'ah itu ada bacaan yang wa'ar julikum ya, bukan wa'ar julakum itu ya. Sehingga masul hufain itu bisa juga kita sandarkan syariatnya itu dari ayat Al-Qur'an itu. Kalau mengikuti bacaan apa? Wa arjulikum ilal ka'ben. Oke. Kita coba sekarang lihat bagaimana putusan tarjih. Wamsah a'lal khuffaini, wamsah lan ngusapono sapa sira a'la ing dhuwur khuffaini sepatu loro. Maksudnya apa? Dhuwur a'la itu bagian atas. Sepatu itu kan ada bagian bawah, ada bagian atas. Maksudnya bagian atas itu yang menutupi telapak kaki yang punggung atau yang apa? Yang atas, Pak. Kemudian kalau yang bawah telapak kaki yang dalam atau bawah ya. Nah, di tarjih itu yang diusap itu yang atas. Padahal secara logika yang kena kotoran itu yang bawah. Itu gimana Pak Bu? Kan tujuannya masul hufain itu kan toharoh. Toharoh itu mesti di antara maknanya itu an-nadhofah. Itu ada apa Pak? Nilai kebersihan. Yang kena kotoran yang bawah, yang diusap yang atas. Kalau orang mau masuk masjid itu kata Nabi apa? Suruh melihat sandalnya. Di balik ada kotorannya atau enggak. Kalau ada kotorannya suruh ngosok-ngosok. Enggak usah dicuci itu. Meskipun bareng ngideki apa Pak? Tapi teletong itu debatable Pak. Teletong kan umumnya kita teletong wedhus atau teletong sapi. Dua-duanya itu boleh dimakan dagingnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i najis. Tapi kalau mazhab Ahmad enggak najis itu, enggak najis. Yang disepakati itu itu insan, misalnya kotoran tletongnya menungso, kotoran manusia. Itu jelas semua ulama sepakat itu najis itu. Habis ngideki itu enggak perlu dicuci, cukup apa? Digosok apa? Osok-osok apa Pak bisa jawabnya? Apa Bu? Dikeset-keset no. Memang cara mensucikannya cukup apa? Ngeset no. Berarti jenengan punya kebiasaan itu punya sanadnya dari Rasulullah. Berarti kan kotoran itu kan di bawah loh ya. Atau najis, yang kena najis. Tapi kenapa yang diusap itu yang atas? Itu jawabannya bagaimana itu? Nah, Ali ibn Abi Thalib itu memahami masul hufain yang bagian atas itu termasuk ta'abbudi, sesuatu yang tidak bisa dirasionalitaskan. Meskipun secara ta'akuli, secara penalaran akal, yang kena najis satu kotoran itu yang bawah. Sehingga Ali punya statement. Beliau mengatakan laukana dinu bi ra'yi. Seandainya agama itu hanya mengandalkan rasionalitas saja, akal saja. Lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Tentu bagian sepatu yang bawah itu lebih berhak untuk diusap daripada yang atas. Karena yang kena kotoran yang bawah.
Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Nah, ini Ali menyandarkan pada wilayah ta'abudi. Saya telah melihat apa yang diperhatikan oleh Rasulullah, beliau mengusap bagian punggung kedua sepatunya. Dhahir. Kalau dhahir itu bagian punggung atau atas. Telapak tangan itu kan dua. Ini batin, ini zahir. Kaki juga semacam itu. Pokoknya yang batin itu biasanya warnanya putih, kemudian kalau digenggam itu nggak kelihatan. Itu tapi kalau telapak tangan, kalau kaki kan nggak bisa digenggam ya. Ya. Ini yang disentuh Aisyah itu loh Pak. Ketika apa? Malam-malam nyari Rasulullah hilang dari tempat tidur Bu ya. Suami hilang ya dicari itu, jangan dibiarkan. Bangun tahu-tahu suaminya di bawah ranjang, kok di barangnya ya? Ngisor longan. Nah itu ya. Berarti masul khufain yang bagian atas itu wilayah apa tadi? Ta'abudi, bukan ta'akuli. Nah, bagaimana prakteknya? Prakteknya piye gini mempraktekkan? Pokoknya telapak tangannya jenengan, karena habis kita kan masul khufain itu wudu. Berarti wudu kayak biasa ya. Nanti kalau sudah sampai ke kaki, kan kita ngambil air, tapi airnya dibuang. Karena mengusap, setiap yang mengusap airnya dibuang. Nanti kalau airnya tetap dialirkan, itu sepatu jenengan basah terus rusak. Makruh dalam fikih Pak. Karena dibuang, terus telapak tangan ketika kita kan basah. Taruh di ujung jari atau ujung jari ya, jari kaki maksudnya, yang bawah, kok yang bawah, ujung jari kaki itu ya, terus ditarik ke atas itu, ini ya, mohon maaf ini, jadi gini, cukup gini saja. Tapi misalnya nggak kena semuanya, masalah atau enggak Pak Bu? Atasnya saja nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Namanya mashun. Kalau jenengan wamsahu biru'usikum, ngusap kepala itu semuanya kena air atau enggak? Tidak. Tapi kalau ghuslun semuanya wajib kena air. Karena mashun itu dia akhaf, lebih ringan daripada apa? Al-ghusl itu. Nah itu caranya atau kefiahnya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, saya bacakan, ada kesunahan mengusap yang bawah, yang wajib itu yang atas saja, yang sunnah itu yang bawah itu. Ini saya bacakan di Alfiyah Zubat Al-Imam Ibn Ruslan, ini kitab mazhab Syafi'i ya. Wal fardu mashu ba'di ulwin wa nudhib lil khuffi mashu sufli minhu wal akib. Wal fardu yang wajib mashu ba'di ulwin, mengusap sebagian sepatu yang atas. Di mazhab Syafi'i namanya wamsahu itu ya sebagian. Makanya wamsahu birusikum ya sebagian, enggak semuanya. Sehingga ada kesalahpahaman wudu piak gitu Pak. Itu hanya analisa saya enggak tahu itu kenapa kok muncul semacam itu. Padahal dalam mazhab Syafi'i sunnahnya itu semuanya. Mungkin Pak ini tapi sekedar dugaan ya, asumsi. Karena di Sulam Safinah itu hanya bicara yang wajib, kan hanya bicara furudul wudu. Sunanul wudu itu tidak disebutkan dalam Sulam Safinah, baik Safinatun Najat maupun Sulam Taufik. Sehingga dia mengamalkan yang wajib saja, yang sunnah nggak disebutkan dalam kitab. Padahal dalam kitab mazhab Syafi'i yang berikutnya itu dijelaskan yang sunnah. Yang sunnah apa? Mengusap semua mengusap semua
kepala dari depan ke tengkuk dikembalikan ke tempat asal mula sebagaimana yang kita praktekkan menurut tarjih. Itu mungkin asumsi saya gitu. Tapi itu sudah mentradisikan sampai sekarang atau generasi apa Pak sekarang? Milenial sudah lewat Pak. Itu gadget itu apa namanya? Masih kayak gitu atau enggak? Oh masih ya? Oh enggak bisa dirubah. Itu menjadi amalu ahli apa Pak? Bukan amalu ahli Latina. Ahli Indonesia. Nah, terus kita kembali ke tadi. Wa nudib dan disunahkan lil khufi bagi sepatu mashu sufli mengusap yang bawah minhu darinya wal akib dan tumit. Berarti kesimpulannya dalam mazhab Syafi'i yang wajib itu mengusap sebagian sepatu yang bagian atas, yang sunnah bawah terus tumit. Bagaimana prakteknya? Ini mohon maaf ya, saya coba praktekkan. Jadi prakteknya itu kayak kita tadi, semuanya dari sini. Nah ini ditarik di depan, ini ke atas gitu. Jadi kan gini Pak. Ini tumit. Itu dalam apa? Mazhab Syafi'i. Tapi pandangan mazhab Syafi'i itu nanti jenengan cek di Bulughul Maram. Di hadis Masul Hufain, hadis yang pertama, yaitu hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menyebutkan hadis bahwasanya Nabi itu mengusap khufnya yang bawah, tidak hanya atas Pak, bawah juga. Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang, wa fi isnadihi dha'fun, dalam sanadnya ada kedhaifan. Berarti hadis Masul Hufain, kesunatan Masul Hufain bagian bawah itu memang hadisnya bermasalah. Sehingga tarjih Muhammadiyah tidak memakainya, tidak mensunahkannya. Kenapa? Ya sebagaimana dalam kitab Al-Masail Al-Khams, kitab masalah 5, ketika Muhammadiyah merespon ma huwa din, apa yang disebut dengan agama. Kan sumbernya apa? Ma anzalahullahu fil Quran, berarti Al-Quran. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Yang kedua sunnah sahihah, maksudnya al-maqbulah. Maksud sunnah sahihah atau maqbulah di sini hadis yang makbul, bukan hadis yang sahih. Kalau hadis makbul mencakup hadis sahih dan hasan. Kalau dhaif tidak bisa dipakai. Karena hadisnya itu dhaif sehingga putusan tarjih hanya apa Pak? Menuntunkan mengusap bagian atas sepatu, yang bawah tidak. Di tarjih di putusannya au nahwihima, atau sesuatu yang sama dengan khufain, kedua apa? Sepatu. Yang sama itu apa? Tadi kaos kaki masuk atau enggak? Sandal masuk atau tidak? Masuk atau tidak Pak, Bu? Tarjih bahasanya cukup general, umum. Au maskihima, au nahwihima, atau sepadan dengan keduanya atau sejenisnya. Sejenisnya itu apa maksudnya? Termasuk kaos kaki atau enggak? Sebagian ulama itu menolak Pak. Enggak membolehkan apa? Kaos kaki itu. Nah, bagaimana kita menyimpulkan? Nah ini penting. Kalau baca tarjih itu harus dibaca dalilnya juga. Karena redaksi putusan itu kadang-kadang kurang komprehensif. Tapi bisa kita pahami, oh pemikiran yang merumuskan putusan dulu itu semacam itu. Dia mengutip beberapa hadis, berarti istimbatnya dari hadisnya. Meskipun redaksi putusannya sangat
umum atau sangat apa general. Di hadis yang dikutip oleh HPT di sana mengutip juga hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wa masaha, dan beliau mengusap alal jawrabaini, atas dua kaos kaki, wa na'laini, dan kedua sandal. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh al-Imam 5. Imam 5 itu siapa, Bu? Kalau bisa langsung pulang, Bu. Rawahul khamsah itu siapa? Ashabus Sunan plus Imam Ahmad. Ashabus Sunan itu berarti Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah tambah Imam Ahmad. Washahahu at-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Berarti kan dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah di sini Nabi pernah mengusap kaos kaki. Kalau bahasa Arab sekarang itu mereka nyebutnya syarab. Kalau dulu itu jawrab. Kaos kaki berarti boleh. Bisa kita pahami dari hadis yang dikutip oleh Majelis Tarjih. Kaos kaki boleh. Apalagi di konteks kita itu lebih umum pakai kaos kaki. Kalau di rumah, di masjid itu kan sebagian orang mempraktikkan masul khufain itu apa, Pak? Pakai kaos kaki di masjid. Tapi saya belum tahu ada orang yang sholat di masjid pakai sepatu gitu. Boleh atau enggak? Boleh. Ini pernah menjadi perdebatan loh. Ya, karena perdebatannya dia enggak pernah belajar masul khufain. Di masa Covid, di masa apa? Covid. Sholat jenazah itu kan tidak dibawa ke masjid. Cukup ambulan dibuka di depan rumahnya. Sebagian petugas medis itu kan sepatunan. Sehingga mereka bingung, ini sholat sepatunya didadak atau enggak? Terus yang kedua, sholat pakai sepatu itu boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya kok boleh? Wong ada maskul khufain. Tapi mungkin dia petugas medis ini kalau wudu tetap nggak boleh diusap. Wong dia makainya pasti sebelum apa nggak wudu kan? Nanti ada syaratnya. Kita boleh maskul khufain itu ketika kita wudu sempurna. Kakinya ya dibasuh, baru kita pakai kaos, baru kita pakai apa? Sepatu. Itu baru boleh nanti. Nanti kalau kita hadas nggak usah melepas sepatu kalau wudu. Tapi kalau masuknya nggak dalam keadaan suci, umumnya kita suci atau enggak? Enggak, tahu pokoknya wayai nggo sepatu ya wes ya. Nah itu nanti kalau pingin maskul khufain nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena ketika memakainya tidak dalam keadaan suci. Lah tadi petugas medis tadi atau tenaga kesehatan itu bisa jadi juga belum wudu kan ketika memakai. Tapi itu diperdebatkan. Ini kita apa? Sholat itu boleh pakai sepatu atau tidak? Itu tidak. Kalau kita belajar masul khufain berarti boleh atau enggak? Boleh. Jenengan Pak Bu, BAB pakai sepatu boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Lewat tak? Kalau tidur pakai sepatu boleh atau enggak? Oh. Yes, biasanya tak ganti Pak. Tidur bersepatu. Boleh atau enggak Pak? Bahasa Indonesia membingungkan ya. Pakai jenggot berarti kan tidak berjenggot tapi pakai jenggot. Nanti dia memakai jenggot ya. Gimana kalau mau pakai jenggot itu? Makanya penting memahami konteks bahasa. Oh, iya, salat pakai sarung nggak boleh.
Tapi bahasa Indonesia yang baik dan benar juga bahasanya memakai, Pak. Belum saya kaji itu. Berarti memakai itu kan maknanya dua. Memakai itu sedang proses atau sudah memakai. Makanya kan penting memahami konteks. Ada kaidah apa? Konteks determines a particular meaning. Konteks itu menentukan makna tertentu. Itu kan yang penting untuk kita coba pahami. Oke. Berarti kesimpulannya boleh. Bahkan kebolehan sholat pakai sepatu itu menjadi identitas seorang Muslim. Itu identitasnya. Cuma sekarang nggak bisa kita praktekkan, Pak. Gara-gara masjid di keramik semuanya. Ya sadar suatu lokasi nggak boleh. Wilayah suci lah ya Pak, kok muncul wilayah suci juga. Padahal sandal dan sepatu kena najis itu cukup diosok-osok tadi. Salah sepatu nanti. Nah di kitab Muntakal Akhbar itu dikatakan Nabi itu ketika sholat memakai sepatu khilafan lil Yahud, karena ingin berbeda dengan tradisi orang Yahudi. Fa innahum la yusalluna bi ni'alihim wala khifafihim, karena tradisi orang Yahudi itu kalau sholat nggak pakai sepatu dan nggak pakai sandal. Berarti justru yang tradisinya kalau sholat itu harus lepas sandal, lepas sepatu, itu justru tradisi Yahudi. Tradisi Islam boleh pakai sepatu, boleh tidak. Ini ya. Berarti nek jenengan kuwonceng sholat nggak boleh pakai sepatu, itu kayak tradisi apa? Kenapa? Nabi kan tidak harus tiap sholat kita pakai sepatu atau sandal. Dan Nabi itu kan pernah sholat, ternyata di sandalnya itu ada najis. Padahal syarat sholat itu kan harus suci dari hadas kecil dan besar terus najis. Berarti Nabi itu mahmul, sesuatu yang dibawa, atau malbus itu. Malbus itu yang dipakai. Malbus itu jadi bahasa Indonesia bahasa Jawa jadi lebus gitu. Lebus itu kan pakaian yang dipakai nggak pernah dicuci. Bahasa Arabnya sual itu apa Pak? Sirwal, sirwalun jadi sualun. Bahasa Jawa itu banyak mengadopsi juga dari bahasa Arab. Lebus itu dari kata malbus. Nah, ketika Nabi sholat itu di sandalnya ada najis, itu sama malaikat Jibril dikasih tahu. Yang dilakukan Nabi apa? Khal'u na'laihi, mencoplok atau melepas kedua sandalnya. Berarti kalau sholat melepas sandal batal atau enggak Pak? Tidak, didasarkan pada kejadian Nabi tadi. Sandalnya kena apa? Kena najis. Jadi dari sini kan jelas Nabi sholatnya pakai sandal. Kemudian istimbat berikutnya, kalau jenengan sholat kemudian kejatuhan najis, ketika langsung dibuang, sholatnya batal atau enggak? Tidak. Misalnya enek garing, kejatuhan, kok enek Pak? Kejatuhan itu contoh saja kan, nggak harus sesuai dengan fakta. Selanjutnya dilempar, terus dengan tangkis Pak, disingkap atau dilempar, batal atau enggak sholatnya? Tidak. Tapi nek jenengan sholat terus kuyuhan tikus, batal atau enggak Pak?
Batal Bu? Batal. Goyang tikus kan nggak boleh dimakan gitu. Sehingga kencingnya najis, dan juga kencing itu akan cair. Nek jenengan singkap ya, kan nggak bisa kan. Kecuali kena itu terus dilepas itu. Ya nggak mungkin. Ya, kita kembali ke topik kita. Berarti intinya jawrab, kaos kaki dan juga sandal itu boleh diusap. Tapi ini sandal jenengan kan sandal swallow, jinjit apa? Jepit swallow. Ini diusap kan berarti serampati tok. Itu nggak bisa, nggak boleh karena nggak menutup kedua mata kaki. Maksudnya yang disebut nak lain ini yang menutup kedua mata kaki. Nah, terus masul khufain itu fungsinya apa? Ini penting. Badalu ghusli rijlaini fil wudu. Mengganti membasuh kedua kaki dalam wudu. Sehingga kalau orang mau masul khufain itu wudu sempurna dulu, wudu sebagaimana biasa dulu. Kalau sudah sampai kaki, sepatunya tidak usah dilepas, cukup diusap, tidak usah dibasuh. Rusak nanti kalau dibasuh. Sehingga mashul fan itu apa tadi fungsinya? Badalu ghusli rijlaini fil wudu, mengganti membasuh kedua kaki dalam wudu. Nah sekarang durasi atau waktu kebolehan kita mengusap khufain itu berapa hari? Thalathan fis safari wa yauman wa lailatan fil iqamah. 3 hari 3 malam ketika bepergian, sehari semalam ketika iqamah atau tidak bepergian. Berarti dibedakan Pak antara mukim dengan musafir. Kalau orang mukim itu yauman wa lailatan, sehari semalam. Dalam hadis Safwan ibn Asal ya, di sana dikatakan wa yauman wa lailatan idza aqamna. Kita itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengusap sepatu wa yauman wa lailatan, sehari semalam idza aqamna kalau kita mukim. Tapi kalau bepergian salasan idza safarna, 3, maksudnya 3 hari 3 malam. Idza safarna kalau kita bepergian. Dan sekarang pertanyaannya, menghitung sehari semalam itu kan 24 jam. Itu dari ketika kita selesai mengusap atau dari berhadas, Pak? Maksudnya paham atau enggak? Misalnya sekarang jam 7 misalnya. 24 jam sehari semalam itu berarti sampai 7 besok pagi-pagi. Waktunya ini diawali dari jam 7 itu atau ketika kita pertama kali berhadas. Misalnya kan jenengan jam 7 mengusap sepatu, nanti berhadasnya jenengan nggak kentut, nggak pipis, itu kuat berapa jam Pak? Saja mas kudu ngentut. Nah, misalnya jam 9 baru apa? Kentut. Menghitungnya jam 9-nya atau jam 7 besok? Nah, itu dalam mazhab Syafi'i jam 9 itu Pak. Itu dalam apa? Mazhab Syafi'i. Makanya di Zubat dikatakan fi safaril qasri ila thalathi ma'alayaliha minal ihdathi. Minal ihdath itu dari pertama kali dia berhadas. Berarti kalau hadasnya dengan jam 9 itu ngitungnya jam 9 besok, bukan jam 7 besok. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi sebagian ulama itu berpandangan ya dari sejak mengusap.
dua pandangan ini saya belum menemukan, Pak, mana yang di pandangan tarjih ke arah mana. Kan saya cari nggak ada tuh, nggak ketemu gitu. Nggak ketemu. Tapi sebagian ulama itu menguatkan dari sejak memakai. Ini kan cuma wilayah ijtihad. Menghitungnya sucinya atau memakainya atau berhadas. Kalau berhadas kan kita nggak dianjurkan wudhu kan kecuali hadas dulu, sehingga masa suci itu tidak dihitung. Tapi ini semuanya wilayah ijtihad gitu. Wilayah ijtihad, dan memang Nabi tidak menjelaskan secara detail itu. Oke. Berikutnya, malam takhlaqhuma. Jadi sehari semalam, 3 hari 3 malam, itu syaratnya apa? Selama kita tidak melepasnya. Sehingga yang membatalkan mashul khufain itu ketika kita apa? Melepas. Misalnya sehari semalam kita pakai sekarang jam 7, jam 12 sepatunya dilepas. Batal atau enggak? Batal. Kalau jenengan mau ya harus diawali dari awal. Berarti wudu sempurna dulu baru pakai apa? Sepatu. Berarti ketika dilepas mashul khufain apa? Batal. Di hadis Sofwan ibn Asal dikatakan wala nakhla'uhuma, kita tidak boleh melepas keduanya, min ghaidin sebab berak, wala baulin pipis, wala naumin dan tidur. Berarti penting untuk dicatat, pipis, tidur itu tidak disyaratkan melepas sepatu. Ini penting, Pak, Bu. Kadang-kadang kita di sepur, di kereta itu, dulu ketika saya kuliah sering naik kereta itu. Yo gak sepatu, Pak. Buka sepatu yo kesuwan. Kalau di kereta. Apalagi sekarang kan WC apa itu namanya, Pak? Kloset duduk itu loh. Itu kan lebih aman dan kita bisa nyaman pakai sepatu. Maksudnya tidak disyaratkan harus melepas sandal atau sepatu. Berarti pembatalnya ketika dilepas itu batal. Kemudian bisa kita tambahi mafhum, dan ini benar. Berarti kalau masa waktunya atau durasinya habis itu ya batal. Sehari semalam sudah lewat ya berarti expired. Apa? Batal. Wa kana lubsuhuma ala tuhrin. Ini syaratnya. Dan disyaratkan memakai khufain atau mengusap khufain itu ketika memakainya dalam keadaan suci. Berarti kalau apa? Memakainya tidak dalam keadaan suci itu. Kan tadi misalnya perdebatan petugas kesehatan tadi. Dia kan berdebat sepatunya ini dilepas atau tidak. Ya kalau tadi dia ketika memakai belum suci atau enggak wudu ya berarti enggak boleh diusap. Dia harus lepas gitu. Kecuali tadi pagi sebelum ke kantor dia wudu dulu kan itu. Baru nanti kalau sudah waktunya sholat cukup apa? Diusap. Itu maksudnya wa kana lubsuhuma ala tuhrin. Kemudian yang penting untuk dicatat juga di HPT kita itu tidak dijelaskan pembatal mashul khufain. Yang membatalkan apa saja, Pak, Bu? Apa saja? Ya tadi khul'un, melepas. Meskipun durasinya waktunya itu belum selesai, dilepas berarti batal. Dia harus wudu. Batal itu maksudnya nanti kalau memakai mau diusap itu
wudu sempurna dulu. Itu maksudnya gitu ya. Misalnya jenengan mengusap sepatu sekarang jam 7, jam 12 dilepas. Kemudian dipakai tanpa wudu, jam 3 mau sholat diusap, nggak boleh. Kenapa? Kan sudah dilepas. Berarti kalau sudah dilepas batal dan ia harus apa? Wudu secara sempurna, kakinya ya dibasuh. Itu maksudnya ya. Yang kedua muddatul kamal. Masa waktunya sudah selesai. Sehari semalam dilebihi, nggak boleh bagi orang yang mukim. Kemudian wa mujibut tigsal. Wa mujibut tigsal, sesuatu yang mewajibkan mandi. Apa saja? Ya diantaranya hubungan suami istri. Kemudian apa lagi? Ihtilam, mimpi basah. Kemudian haid, nifas. Itu batal, tidak boleh apa? Mengusap sepatu. Nanti dia mandi gitu, kakinya nggak usah dikenai air gitu. Mandi tanpa kalau mandi pakai sepatu itu boleh atau enggak? Nanti jangan kalau mandi terus pakai sepatu. Maksudnya mandi pakai sepatu itu sepatunya nggak usah dibasuh gitu. Boleh atau enggak? Piye caranya? Dan kalau orang tadi wajib mandi, berarti sepatunya harus dilepas. Kan di sini dikatakan wala nakhla'uhuma di hadis Sofwan ibn Asal ya. Dan kita supaya diperintah oleh Nabi supaya tidak melepas kedua khuf min gha'itin, sebab buang air besar, wala baulin, buang air kecil, wala naumin, ketiduran. Tidur ya. Jadi tidur tidak membatalkan apa? Masul khufain. Sehingga orang tidur boleh pakai sepatu. Dan jenengan enggak nyaman. Justru kalau di sana musim dingin itu lebihnya nyaman. Selimutnya tebal Bu, itu enggak sebanding dengan selimut jenengan. Saya punya towel segini. Saking apa? Dinginnya. Wala nakhla'uhuma, dan kita tidak melepas keduanya illa min janabatin, kecuali karena apa? Jenabat. Berarti kalau jenabat membatalkan maskul khufain. Mungkin itu saja kajian kita, kurang lebihnya. Ada pertanyaan atau enggak? Enggak usah nggih, monggo Pak Yai Fathur, monggo. Biasanya kalau ada pertanyaan itu yang memberikan jawaban itu pertanyaan yang bagus. Sebelumnya saya katakan ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Walaupun terlambat saya sampaikan. Oke, monggo. Di sekitar keberagamaan kita ini, keberagamaan kita, maksud saya kita bermuhammadiyah itu berdampingan dengan isu-isu yang berkembang di sekitar, ada wali, ada ayatullah, ada amin, ada imam. Itu struktural, kayaknya terbangun dengan bagus. Kemudian yang menjadi pertanyaannya itu di lingkup kita, di Muhammadiyah ini macam wali, macam imam, macam apa, Ayatullah. mulah, amir, gitu. Jadi kok di Muhammadiyah ini memang nggak ada atau Islam tidak mengadakan itu. Terima kasih. Kayaknya wali murid ya kok. Oke ya, terima kasih. Itu butuh topik tersendiri ya. Pembahasan tentang apa? Wali. Hah? Gitu ya. Tapi dari sekian tokoh Muhammadiyah Pak itu, yang saya tahu, nggak tahu yang lainnya,
itu yang diakui sebagai wali itu Buya Syafi'i Ma'arif itu. Itu pun yang mengakui itu bukan orang Muhammadiyah gitu. Nggak ada orang Muhammadiyah yang mengakui. Bahkan yang nggak sepakat itu malah sing nggawa pemikiran liberal di Muhammadiyah. Sing nggak sepakat, Pak. Gitu. Yang mengaku itu bukan orang Muhammadiyah itu. Justru orang luar, yaitu Gusmus, ulama dari Rembang NO itu. Karena memang ada kaidah itu. La ya'riful waliya illal waliyu. Enggak mengetahui seseorang itu wali kecuali dia sendiri wali itu. Makanya jenengan enggak susah untuk mengakui kalau Gus Dur itu setengah wali. Memang jenengan enggak wali juga itu. Levelnya ya wali murid. Wali kelas. Itu kaidah itu. Tapi kadang-kadang wali itu ngaku wali itu yang bodoh nih, Pak. Mbah wamu kok gak jumahan? Kini jumane ning Mekah. Tapi itu bodoh nih bintu, Pak. Lah kok bisa? Wong sini sama Mekah itu terpaut 4 jam. No. Berarti kalau kita sudah selesai Jumatan jam 12, Pak, sana masih kira-kira jam 8. Berarti kan sholat duha kalau dia. Nih bodoh nih lebih pintar. Jawabannya, koko aku tak sholat nih Mekah, lawi pintar mesti. Wali sing cerdas gitu. Oh itu. Kecuali dibawa ke wali jadab ya. Pertanyaan jawabannya nyeleneh. Memang wali itu nggak bisa memahami kecuali ya wali itu. Ya. Memang wali itu kan apa? Ya kalau kita dalam Muhammadiyah kan siapa wali itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang yang beriman dan bertakwa. Kalau Imam Syafi'i sederhana gitu, sama Imam Abu Hanifah. Kalau ulama itu bukan wali, falisalillahi aulia, maka Allah enggak punya wali. Pokoknya jenengan ngaji HPT katam itu wali insyaallah. Wali secara keilmuan, Pak. Ini orang Muhammadiyah ngaji HPT enggak pernah khatam itu, enggak pernah budal serang arah wali itu. Ya paling wali murid atau wali kelas. Lah kita memang di Muhammadiyah itu kan kalau kita pakai perumpamaan, Pak, itu tidak cenderung Katolik tapi Protestan. Kalau Katolik itu kan mensakralkan tradisi, sehingga paus itu ya wali, apa kok wali, Pak? Wakil Tuhan atau wakil Yesus yang ada di dunia. Itu manusia suci itu. Paus yang ke Istiqlal kemarin itu. Itu kan Katolik, Pak. Tapi kalau Protestan itu semboyannya ya back to the scripture, kembali pada kitab suci atau Bible, Alkitab. Sehingga tradisi ini ya tradisi Katolik, kayak Katolik itu tidak mengakar. Ya semuanya dikembalikan ke Quran dan Sunnah, sehingga konsep Muhammadiyah ketika memahami wali itu ya dikembalikan ke ayat Al-Quran tadi. Alladzina amanu wa kanu apa? Yattaqun. Tapi kalau tradisi sebelah itu ya tadi, Pak, muncul kaidah-kaidah la ya'riful waliya illa waliyu. Tapi kitabnya itu banyak, Pak. Tradisi tasawuf termasuk wali. Ada kitab yang pernah dikutip oleh Tarji. Maksudnya di Tarji ada namanya Hilyatul Aulia. Itu cerita-cerita apa?
wali. Berapa jilid itu? Ya memang ya karena tradisi irfani kita itu mungkin agak gersang gitu. Ya kurang mendapatkan tempat dan didominasi pendekatan burhani, rasionalitas itu. Jadi ngaji itu nggak mungkin ngalap berkah, malah berpikir ini nggak iso orang ngaji kok. Berapa waktu saya yang hilang itu paham madiyah atau materialisme, Pak. Nah problem kita itu Pak ya, sehingga jawaban jenengan itu ya susah untuk dijawab juga itu. Sehingga jawabannya gini-gini saja. Ya karena gerakan Muhammadiyah itu kan gerakan rasional, sehingga susah untuk dibawa ke irasional, harus derek kiai kan nggak gitu. Ini tengah sebelah kan wis pokoknya derek kiai selamat dunia akhirat. Pemilu nggih derek kiai, padahal kiai itu ada kiai sing angon, enek kiai sing blantik. Angon wedhus itu kan kita membimbing umat itu dari belakang gitu. Nah ini nek blantik wedhus Pak, wedhus gak gelem digawe digeret gitu. Itu jenenge kiai blantik. Kalau Muhammadiyah kan kiai blantik ya ora laku Pak ya. Kudu kiai angon kabeh. Mungkin itu saja Pak ya, kurang lebihnya mohon maaf ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.